Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianton Ribot Nugroho, mahasiswa PPD dari kampus Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa 239801330. Nah, ini adalah kartu ujian kinerja, di mana pada uji kinerja ini saya membuat sebuah video pemberian layanan berupa konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, masuk Mas. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, aktivitas hari ini tadi berarti ujian ya, betul ya? Betul sekali. Gimana ujiannya tadi? Agak berat sih Pak. Agak berat. Tapi belajar toh. Tetap belajar. Belajar. Iya. Oke, sebelumnya apakah kamu tahu kalau saya panggil hari ini? Enggak tahu sih Pak. Tidak tahu ya. Iya. Oke, jadi gini, berdasarkan dari informasi laporan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK sini, menyampaikan kepada Bapak ya toh, bahwa kamu sering menunda-nunda tugas atau di beberapa mata pelajaran. Itu betul nggak sih? Betul Pak. Betul ya. Iya. Nah, dari situ saya ingin menggali informasi dan mudah-mudahan juga pada kegiatan ini nanti ya toh, kamu juga mau mengikuti kegiatan konseling agar nantinya juga kamu bisa paling nggak mendapatkan solusi dari apa masalah yang kamu hadapi. Gitu, gimana? Baik Pak. Siap ya? Siap. Nah, kalau kamu siap, sebelumnya ini ada surat pernyataan persetujuan kalau kamu untuk siap mengikuti kegiatan konseling ini. Nah, jadi kamu bisa lihat-lihat dulu ya toh. Nanti dituliskan identitasnya dan dibaca dulu isinya tentang apa aja. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan silakan. Ini benar-benar dirahasiakan ya Pak? Ya, jadi di dalam konseling itu ada yang namanya asas. Asasnya ini adalah asas kerahasiaan, di mana dalam suatu hal apapun bentuk yang rahasia yang kamu ingin simpan tidak akan disebarluaskan. Jadi aman. Jadi pasti saya jamin aman semuanya di sini. Oke ya. Oke, silakan bisa dituliskan dulu. Itu sudah paham betul ya isinya ya? Sudah Pak. Oke. Jadi di sini nanti kan kamu juga rahasianya aman dan sampai juga diminta untuk terbuka. Jadi segala informasi yang ada, karena ini nantinya juga tujuannya untuk menentukan ya toh, alternatif solusi yang bisa nanti kamu putuskan, sehingga kamu benar-benar harus terbuka ya melalui segala informasi yang ada. Jadi kalau nanti kamu tutup-tutupi ya nanti kita juga repot juga. Itu ya. Oke, saya terima untuk surat pernyataan persetujuan ini. Oke, sebelumnya akan kita lakukan yang namanya kesepakatan waktu, karena nanti juga sampai juga pastinya juga capek kan ya, karena habis mengikuti ujian. Sebelumnya saya akan terima kasih terlebih dahulu karena kamu sudah mau meluangkan waktu. Ini kesepakatan aja, kurang lebihnya nanti kira-kira kalau antara ya 30 atau sampai 50 menit itu bagaimana? Kira-kira ada waktu luang nggak? Ada sih Pak. Oke, jadi gitu ya, antara 30 sampai 50 menit aja ya, Bapak ya. Dan mudah-mudahan dari waktu ini nanti juga kita bisa menentukan solusi alternatif di mana nanti supaya kamu tidak lagi sering menunda tugas. Pokoknya targetnya nanti adalah setelah ini kamu harus bisa mengatur sebuah rencana, ya toh. Jadi nggak ada lagi nih tugas-tugas yang tertunda. Baik, sebelumnya sudah siap? Sudah. Ya, tarik nafas dulu boleh. Gak usah tegang, santai aja. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya gini, saya juga ingin mencari informasi yang benar-benar memang ini benar terjadi. Kira-kira faktornya apa sih, kenapa toh kamu kok suka menunda tugas itu?
Bukan suka ya, tapi sering sekali ya. Kalau tiap kalau tugas. kalau suka kan kayaknya hobi kan gitu. Iya Pak, ya, Pak. Nah, Mungkin hampir tiap tugas saya itu apa namanya menunda. nunda ini karena memang terlambat, tapi tetap kamu kerjakan nggak? Masih tetap, tapi kadang juga ada yang enggak saking terlambatnya. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Kebanyakan tugas sih Pak, ya Pak. Kebanyakan tugas. Yang ada tugas yang belum terselesaikan itu nanti ditambah lagi. Ada tugas lagi. Iya. Itu di beda guru atau di makul yang sama? Dua-duanya. Oke, jadi ada di makul yang sama tugas belum selesai, ada tugas lagi. Iya Pak. Di makul yang lain juga ada tugas juga. Iya. Oh, berarti tugasnya semakin membunuh. Iya Pak. Tapi itu walaupun itu gurunya masih baik sih Pak, mau memberikan kelonggaran. Itu jadinya saya masih sempat walaupun memang benar-benar telah. Oke, apa kadang-kadang kamu dikasih kesempatan setelah itu terus sampai Kemungkinan seperti itu. oh ini karena terlalu baik guru, Iya. sehingga kamu malah memanfaatkan ke arah yang kurang baik berarti ya. Iya Pak. Oke, terus yang lain lagi ada nggak kira-kira faktor penyebabnya selain banyaknya tugas yang membunuh ya kan? Gurunya sih Pak. Kenapa? Nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu suka ini. Nggak suka dengan gurunya. Jadinya saya malas mengerjakan. Kenapa? Mungkin dari sifatnya atau cara mengajarnya agak kurang tetap dengan saya. Apakah kamu pernah sakit hati dengan guru tersebut? Pernah juga. Nah, Beliau terlalu menyombongkan dirinya sendiri. oh. Jadinya saya nggak cocok sama guru tersebut. Tapi selama pembelajaran kamu tetap masih ikut. Tetap masih ikut, tapi ya itu kalau ada tugas kemungkinan nggak saya kerjaan atau malah saya tunda-tunda. Wah, ini juga sudah memantau juga nantinya pastinya. Oke, selain itu, tadi selain tugas yang memang banyak, terus ada faktor guru. Ini hanya satu guru yang kamu nggak suka? Atau ada Beberapa sih Pak. ada beberapa guru juga? Ya. Apakah temanmu juga merasakan hal itu? Iya, hampir satu kelas malah. Tapi teman-teman lain juga tugasnya juga tertib ya? Iya, tertib. Cuma hanya kamu aja ya kayaknya yang masih suka nunda itu tadi. Iya Pak. Emang. Oke, selain itu tadi tugas menggunung, terus ada apa namanya guru yang nggak cocok, terus defek dari segi pembelajarannya dan ya sifat gurunya lah ya. Ada lagi? Mungkin kalau adanya di kerja kelompok sih Pak. Itu kayak kelompok saya tuh nggak punya energi semangat kayak gitu. Jadinya hanya saya yang mengerjakan, yang lain cuma main-main. Jadinya saya ini aja, saya lepas aja tugasnya. Berarti sama-sama gak mengerjakan berarti? Iya. Daripada kamu capek sendiri. Daripada saya capek sendiri. Oke, berarti kerja kelompok nggak ada teman yang mau bantu gitu ya? Iya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini di sisi lain, kalau aktivitas kamu di rumah, Agak sibuk sih Pak, agak padat. nah, Mungkin dari pagi udah bantu orang tua, ya mungkin nyapu, ngepel, cuci piring dan lain sebagainya. oh ya, terus dari informasi yang kemarin yang saya dapatkan, Iya, Bapak kerja sebagai nelayan ya, betul banget. berangkat pagi, Pulangnya nanti agak siangan sekitar jam 9. Nanti sorenya berangkat pagi. Berarti juga nggak bisa memantau pembelajaran kamu ya? Nggak bisa. Oke, kalau ibu sempat juga punya usaha atau saat ini juga masih ya jualan online. Iya. Dan kamu juga punya adik 2 Punya adik 2 yang masih sekolah juga semuanya. Masih sekolah juga. Jadi kamu juga ada ya kadang-kadang ini juga membantu dalam belajar juga ya. Iya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Apa ya Pak? Mungkin cuma nyantai-nyantai aja setelah itu. Oke, nyantai-nyantai ini berarti tanda kutipnya apa? Main HP, Main HP, baca buku atau baca buku. mungkin main sama teman. Kayak gitu aja sih. Mainnya ini main fisik, habis berarti pukul-pukulan enggak ya? Enggak. Itu maksudnya sepak bola, Iya, apa? Dan itu biasanya dilakukan pada saat sore hari. Enggak tiap hari Pak. Enggak tiap hari juga. Mungkin 1 minggu sekali. Soalnya kan itu saya ada waktunya dikit. Gitu. Jadi jarang keluar plus jarang main. Kamu suka main game online? Suka banget. Hampir tiap hari saya main gitu. Apakah gara-gara itu juga?
Kayaknya iya sih Pak. Iya. Soalnya kalau saya main itu jadinya lupa waktu kayak gitu. Tiba-tiba udah sore aja. Malam ya tiba-tiba udah jam 12 kalau Wah, ini kemungkinan besar juga menjadi faktor penyebabnya juga ya berarti ya. kayaknya sih begitu. Berarti intensitas ini saya coba untuk tadi kalau di awal sampean juga menyampaikan sering sekali hampir semua pelajaran ibaratnya. Kalau kita hitung intensitasnya, frekuensinya, keseringannya seberapa sering sih? Mungkin hampir 99%. Berarti hampir semuanya tugas itu telat. Hampir semuanya. Kecuali kalau saya memang benar-benar pengen, baru kalau dikasih tugas langsung selesai. Gitu. Itu berarti yang bagian 5%-nya tadi berarti. Iya. Dari 95% enggak. Iya. Itu kenapa kamu bisa langsung mau mengerjakan? Karena apa ya Pak? Mungkin ini saya memang suka sama gurunya. Terus saya juga bisa handle pelajarannya. Gitu. Oke, di sini kamu paham pelajarannya, kamu juga cocok dengan gurunya nih. Iya gitu. Memang benar cocok sama gurunya. Oke. Ada usaha nggak selama ini bagi guru-guru yang kamu nggak suka, kamu samakan dengan guru yang cocok tadi? Ada sih. Dari segi sifat mungkin memang sangat berbeda. Terus pengajarannya juga lebih santai yang saya suka. Kayak maksudnya gini, dari guru yang nggak kamu cocok, mencoba untuk agar bisa cocok. Saya ya Pak ini nggak peduli. Cuek aja. Iya cuek aja. Kalau memang pengen belajar ya belajar ngikutin gurunya aja gitu. Terus jadi gini juga, kalau tugas tadi kan 95% ya, ibaratnya sering sekali menunda tugas ya 5%-nya karena mungkin cocok dengan gurunya baik, ya komunikatif dan sebagainya mungkin aja. Kamu tahu nggak konsekuensi yang akan kamu dapatkan? Kalau saya ini belum sih. Belum. Nilai kamu bagaimana? Dengan tugas-tugasmu itu? Mungkin itu Pak, mungkin itu. Oke. Nilainya jadi anjlok sih Pak. Karena mungkin juga nggak tepat waktu ya tugasnya ya kan. Itu nggak tepat waktu juga. Terus sama hasil pengerjaannya juga kurang maksimal. Karena mungkin juga langsung kejar waktu kan. Waktu singkat sekali, pokoknya itu dikumpulkan gitu. Jadi nggak sampai memperhatikan, oh ini saya harus bisa mengerjakan yang terbaik ini. Iya, nggak pernah kayak Pak. Malahan yang penting numpuk. Iya. Sempat ada revisi juga? Mungkin sudah sih Pak. Kayaknya sudah berapa kali kena revisi. Oke, karena itu tadi asal numpuk aja. Asal numpuk sehingga kamu juga harus bekerja 2 kali kan berarti kan? Oh iya. Nah itu, jadi konsekuensinya juga berpengaruh pada nilai sampean ya toh. Terus di sisinya juga itu tadi, kamu juga mendapatkan omongan dari guru-guru. Gurunya kamu ini baik loh, kamu tuh rajin ya toh. Lah ini momentum mau mendekati selesai malah gini, apalagi ini kan juga ujian kan sudah kan. Tapi semua tugas ini posisinya ada yang masih belum dikerjakan? Alhamdulillah sudah clear Pak. Sudah clear. Sudah clear semua. Tapi untuk tugas ujian mungkin ada yang belum. Ada. Kalau tugas ujian masih dalam proses. Tapi sudah ada gambaran. Sudah ada. Tinggal waktu pengerjaannya yang masih belum selesai. Oke. Karena kamu bisa ikut ujian karena memang tugasnya sudah selesai semua. Iya. Oke, jadi tujuan kali ini nanti ya toh, menurut kamu nih ya toh, hal yang ingin kamu dapatkan pada sesi kegiatan konseling ini, harapannya seperti apa? Tujuan yang ingin kamu capai? Mungkin yang pertama ini Pak, menyelesaikan masalah ini sih Pak. Atau lama-lama kok malah jadi masalah ya, mudah-mudahan tugas ini. Yang kedua terus ini kayak dapat menstruktur waktu yang perlu diperlukan. Mengatur waktu. Iya, mengatur waktu begitu. Jadinya saya nggak terlalu banyak membuang waktu biar mikir apa, biar lakuin apa gitu. Iya sih Pak gitu. Oke, berarti tadi juga ingin menyelesaikan masalah ini. Ya meskipun tadi juga tugas sudah dikerjakan ya, tapi takutnya nanti juga akan berdampak ke belakang di semester berikutnya kan gitu kan. Ya bisa. Setelah itu agar bisa lebih efektif lagi bagaimana
berupaya untuk membuat schedule waktunya. Oke. Dari selama teman-teman berarti rencananya sudah dilakukan seperti apa? Rencananya belum sih Pak, cuma gambaran-gambaran saja. Oke, itu ya. Ada perencanaan. Oke, kalau gitu dari tujuan yang sudah kamu sebutkan tadi, ya untuk menuntaskan masalah, atau juga membuat sebuah alur pemecahan masalah itu tadi, agar ya 95% nggak akan terjadi lagi menunda tugas, ya kan? Ya harus sih Pak. Karena kamu nanti targetkan setelah ini kan lulus, kamu harus kerja, harus punya pribadi yang baik kan. Betul. Jangan sampai ketika kamu kerja, tugas juga ditunda-tunda. Jangan sampai. Nah, itu juga yang paling penting, ya kan? Jadi pembelajaran itu juga bisa kamu implementasikan dalam dunia kerja. Nah, nanti kalau kamu menunda tugas, menunda pekerjaan, ketika kamu kerja apa yang terjadi? Mungkin Dimarahin, dipecat mungkin. kasih surat peringatan, setelah itu dipecat, Iya. dan akhirnya yang rugi siapa? Saya sendiri. Ya, kamu sendiri juga kan? Iya. Betul ya? Betul. Oke, kalau gitu gini, pada hal ini nanti saya ingin kamu untuk ini, saya sudah sediakan ada beberapa lembar, ya toh. Jadi ini ada lembar catatan pemantauan diri, Ya. di mana nanti kamu bisa mencoba untuk mengingat-ingat dan juga bisa menuliskan. Jadi di sini ada kapan kejadiannya, terus apa yang terjadi, ya toh, terus faktornya apa. Sehingga nanti ini bisa menjadi bahan refleksi kamu. Dari 95% tadi, ya toh, kira-kira ini yang menjadikan faktornya apa sih? Ya bisa saja karena mungkin pada waktu itu ada tugas ini, saya telat karena apa ya? Saya lupa karena faktornya saya main HP yang terlalu lama. Terus ada tadi contohnya tentang kesibukan kerja di rumah, ya toh. Nah, nanti pas waktu aku mau mengerjakan berarti endingnya semuanya lupa berarti ya. Iya, endingnya emang Endingnya lupa. Iya. Atau ingat ya mungkin nanti aja Iya, ya. endingnya kelupaan. Nantinya kelupaan. Nah, paham ya? Paham. Oke, jadi ini ada untuk lembar catatan pemantauan diri. Nanti kamu juga bisa menuliskan kira-kira kapan, terus kejadiannya, ya, terus ceritanya apa, terus responnya bagaimana, terus kenapa hal ini bisa terjadi sih? Iya. Ya, monggo bisa ditulis dulu ya. Ya. Ini waktunya di tanggal ya atau? Ya bisa ditanggal kalau kamu masih ingat. Kalau lupa ya mungkin bisa dilangsungin aja kejadian atau ceritanya apa. Kalau saat itu mungkin ada tugas apa kejuan atau apa itu boleh. Kelas 3 itu tugasnya sudah banyak sekali ya. Jangan sampai saya nggak bisa menghandle biasanya. Kalau kamu nggak pintar bagi waktu nanti juga repot juga itu pasti. Ini semua ya Pak? Kalau semisal ada silakan dituliskan aja. Tapi kalau dirasa semisal cukup ya kan, ya mungkin nanti bisa. Mungkin beberapa bagian mungkin lupa kan ya pasti. Yang saya ingat cuma ini. Oke, coba saya lihat. Oke, ada tugas, melakukan tugas karena kurang semangat. Nah ini kurang semangat gimana maksudnya? Ya itu Pak, teman saya pada nggak semangat. Oh tadi itu ya dalam kelompok ya. Iya, dalam kelompok. Terus tadi yang gara-gara main game tadi itu tugas apa itu? Tugas tertulis sih Pak. Oke, mungkin di sini juga boleh dituliskan, nggak apa-apa. Jadi saya juga membantu mengingatkan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Iya.
95% gitu loh. Ya, tapi saya lupa. Ya karena mau dikerjakan ya. Iya. Ya itu bagus sih, sudah mau mengerjakan itu bagus. Cuma nanti kalau diterus-terusin juga nantinya juga memberikan dampak yang kurang baik tuh. Iya. Kalau kemarin sempat kita juga yang kamu nggak paham dengan tugasnya, Bang Guru ini harus tinggal ngasih tugas, kalau itu ditinggal gitu kan. Pas waktu awal-awal kita kemarin bincang-bincang itu, Iya. Itu faktornya juga karena itu, Pak. Dulunya masuk dari tugas terus tinggal, ya gitu. nggak paham maksudnya gimana. Iya, saya Ada nggak juga paham. ada itu kan suka itu. Tugas yang gak jelas gitu ya. Gurunya juga gak ngasih penjelasan apa-apa. Ngasih sih Pak, tapi buat semua murid itu hanya 2 atau 3 orang ya Pak. Terus yang 2 orang tadi nggak mau ngasih tahu karena sibuk sama tugasnya sendiri. Waktunya berarti karena kalau waktunya lupa nggak usah ditulis aja nggak apa-apa ya, langsung kejanjian aja nggak apa-apa. Masih masanya. Ya karena kalau kaitan dengan waktu mungkin juga kita juga tanya lupa itu juga sering sekali kan, jadi malah jadi lupa. Cukup. Sudah sih Pak, cukup. Baik, dari banyaknya masalah yang tadi itu sampai melakukan sebuah catatan kemampuan diri. Nah, selanjutnya ini Mas. Ini ada lembar kontrol, ya toh. Dimana di sini ada penghambat. Nah, penghambatnya di sini bisa kamu tuliskan di bagian ini ada kejadian atau di faktornya. Ya. Kamu tekan di sini terus kamu penyelesaiannya bagaimana selama ini. Dan nanti bisa kamu juga ke depannya nanti kira-kira kayak apa sih? Kalau kurang semangat, biasanya yang sering memberikan semangat kepada kamu itu siapa? Makanan. Oh, makanan. Iya. Oke. Berarti harus sedia makanan banyak nih. Ya, selalu semangat. Iya. Kalau kerja apakah harus ditemani dengan makanan? Kayaknya harus ada sih Pak. Harus saja. Iya. Kamu ya nggak bisa ya sebenarnya. Saya juga bingung Pak. Saya makan tapi nggak bisa. Enggak apa yang penting kan sehat kan. Iya, yang terpenting memang itu. Kalau kamu main game online kan, ini janjian dengan teman dulu. Enggak sih Pak, kadang ya ada enggak. Soalnya enggak. Kalau mainnya itu
biasanya sering ngumpul nggak sih dengan teman yang ngobrol ini jajaran ya kan berdoa banyak. Mungkin kalau di sekolah aja sih Pak. Oh berarti Cuma, waktu setelah pulang sekolah sorenya itu kayak gitu. sama siapa? Teman dekat saya. Siapa itu? Namanya Udin. Oh Udin. Iya. Nah, Udin juga suka main game berarti ya? Sama kayak juga. Sama kayak saya juga ya Allah. Tapi nggak suka nunda tugas? Kayaknya enggak sih Pak. Enggak ya? Iya. Saya juga nggak terlalu tahu sih. Nanti juga bisa tanya-tanya tuh tipsnya apa nih? Ya kan? Iya. Nanti Sama-sama suka main game ya kan? Iya. Tapi kenapa si Udin nggak bisa tertib tugasnya? Ya kan? Iya. Nanti saya tanya. Kayaknya kalau saya lihat juga Udin itu juga aktif ya kayaknya ya? Sangat aktif. Pak. Sangat aktif ya? Iya. Sangat aktif ya. Ya meskipun tengah nggak lebih juga kan ya? Bukan agak sih Pak. Ya, soalnya kalau ketemu saya tuh halo ya, itu tuh. Bukan agak emang enggak ya Pak. Tapi memang dia aktif sih di sisi lain juga apa ya di beberapa kegiatan luar ya toh. Tapi buat ngebooster tadi Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau nggak ada mungkin lesu saya Pak. Nah, kalau nggak ada si Udin itu tadi Iya. berarti Superman nih Udin ini. Oh, berarti Udin itu harus selalu ditanamkan gitu. Tapi jangan untuk yang main gamenya. Oh iya. Atau mungkin nanti si Udin juga bisa dimintain tolong Gimana itu? untuk mengingat. Oh. Ya kan? Mungkin kalau kamu sudah lupa mengerjakan tugas ya kan. Iya. Oh, Tin, nanti tolong Tin, ingatin aku. Nah gitu. Iya. Aku ini ada tugas yang besok harus dikerjakan. Ya kan Udin ini kan temannya paling dekat tuh. Nah, itu juga nanti bisa digunakan sebagai apa ya untuk penyelesaian masalah juga kan. Kalau nggak ada Udin kayaknya kan kamu kan hampa sekali kan gitu. Kayaknya loh. Karena saya lihat itu kan hampir setiap hari itu pasti Iya. sama terus. Mungkin sepi Pak agak ada Udin. Padahal itu juga beda kelas ya. Beda. Kita bisa cocok gitu ya. Udah dari kecil lah Pak. Oh tetangga. Iya tetangga. Nah, atau enggak ini, kalau kamu kemarin berarti kan sebelum ujian ini, tes ini, kan kamu berarti kan sudah menuntaskan semua tugas. Sudah. Itu tipsnya apa? Harus dipaksakan, harus dikerjakan, Betul. karena syaratnya harus menunggu ujian. Iya. Nah, itu nanti berarti yang ada pada diri kamu, itu, dan juga bisa ditanamkan itu tadi. Kalau istilahnya nih, the power of kepepet, ya kan? Iya. Iya, saya pernah dengar kayak gitu. Ya, kalau posisi kita sudah wah mepet, ya toh, langsung pokoknya apapun yang terjadi. Kalau nggak kan gini, kalau misal kamu nggak bisa ikut ujian gara-gara kamu belum menyelesaikan tugas, yang rugi Saya sendiri. kamu, orang tua kecewa nggak? Saya sekali. Nah, iya kan? Iya Pak. Apakah kamu juga ingin mengecewakan orang tua? Enggak. Ternyata enggak. Nah, dampaknya itu kan sangat besar sekali aslinya. Dari sisi kamu nggak bisa ikut ujian, orang tua juga mungkin juga malu, kecewa, gitu. Nah, jadi sampai membayangkan ke arah ke situ aja nih. Jalan-jalan sih Pak. Mangga mungkin ya. Ya, Iya kayaknya enggak. Pak. gimana? Sudah? Sudah. Oke, coba saya lihat dulu. Nah, ini tadi yang kurang semangat tadi si Udin bisa membantu kan, berarti kan untuk memberikan tambah semangat, gitu. Kayaknya bisa sih Pak. Terus ada juga ini karena sering terlalu main HP, gitu. Jadi Nanti lupa waktu, nanti bisa dibatasi lah ya. Berarti main HP mungkin 1 jam, ya nanti setelah itu fokus pada tugas, gitu. Terus untuk tidak apa ya, informasi tentang materi tugas, mencari info lebih lanjut tentang materinya. Oke, ini mencari teman.
secara berkelompok saling menguatkan gitu ya maksudnya ya. Gitu. Oke. Kalau dengan teman kelas itu biasanya rumahnya jauh nggak sih? Ada yang jauh, ada yang dekat Pak, tapi rata-rata emang jauh. Jauh. Paling dekat. Nah, berarti kemungkinan besar bisa dikerjakan di sekolah. Paling besar gitu. Ya, atau berarti habis pulang sekolah ya kan? Iya. Nah, berarti nanti durasi main HP-nya nge-game-nya ditunda dulu, gitu kan? Harus gitu. Harus gitu, kalau nggak ya itu nanti tugas-tugas ini tertunda-tunda dan intinya apa? Takutnya ini malah menjadi suatu hobi. Gitu. Hobinya apa? Suka udah tugas. Betul nggak? Betul, maksudnya Nah, gitu. Oke, dari apa yang sudah kamu tuliskan tadi, baik dari lembar catatan pemantauan diri, terus juga ada lembar kontrol, ya kan? Harapan atau langkah yang akan kamu ambil dalam waktu dekat ini apa? bisa mengatur waktu sih Pak. Bisa ngatur waktu? Iya, biar nggak telat-telat mulu. Hmm. Terus ini tahu konsekuensinya, sama cepet-cepet nyelesain ini masalah ini. Kalau begitu dewa gurunya ternyata sangatlah mengerikan. Iya. Karena kadang kita juga nggak pernah memikirkan dampaknya tuh. Agak pernah kayaknya malah. Oke. Tadi saya nggak tahu jam ya, berapa menit yang tadi deh? Kan juga berapa jam juga? Waduh ini. Kira-kira setelah ini nanti agenda kamu apa? Mungkin lanjut buat tugas sih Pak. Tugas banyak. Oke. Ada yang buat ini nanti buat tes masih belum selesai. Saya pengen cepet selesai. Selesai. Iya. Saya jadi tahu kan kalau menjadi tugas ternyata emang seperti itu. Intinya saya pengen cepet-cepet selesai, biar cepet-cepet santai. Oke, wah ini berarti sudah menjadi sebuah keputusan kamu ya. Iya. Karena tugas yang ada segera diselesaikan. Iya Ya. gitu Pak. Oke, mungkin ini juga saya rasa dalam penggalian informasi dan juga kamu sudah menentukan hal-hal tadi sudah kamu tuliskan langkah penyelesaiannya seperti apa dan sebagainya juga sudah dijelaskan. Mungkin kita bisa akhiri aja nggak apa-apa ya. Atau masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Enggak sih Pak, udah cukup. Cukup ya. Yang penting kamu sudah berpikiran kalau saya menunda tugas ini juga dampaknya besar sekali ya gitu kan. Iya gitu. Karena nggak hanya pada dirimu, orang lain juga orang tua dan lain sebagainya kan gitu. Oke, saya ingin menanyakan perasaanmu baik sebelum mengikuti kegiatan konseling ini dan sampai setelah mengikuti kegiatan konseling ini, perasaanmu bagaimana? Sebelum ikut sih saya bodo amat nih Pak dengan tugas-tugas. Tapi nggak sampai grogi ketika saya panggil kan? Agak sih. Agak sedikit. Iya, saya berpikiran negatif. Nah, Jadinya kalau sudah mengikuti konseling ini saya jadi menyesal sih Pak, karena menunda tugas ternyata emang buruk itu dampaknya. Saya nggak mungkin sampai dampaknya buruk banget sampai bisa membawa ke pekerjaan saya nanti gitu. Terus saya juga ini punya apa ya, kayak ancang-ancang rencana. Jadinya saya punya rencana buat memang nggak pernah, mungkin nggak akan lagi itu apa nunda tugas. Kalau bisa kalau udah dikasih tugas dari itu juga udah selesai. selesai Ya. Jadinya saya juga harus mengurangi HP juga ternyata itu ngaruh banget ternyata. Jadi kami perasaan setelah mengikuti kegiatan konseling ini ya kamu rasakan bagaimana? peluang banget, Senang. senang banget. Akhirnya saya tahu. Oke. Saya juga saya bisa ini sih ngutarain perasaan saya. Saya ada beberapa guru yang saya gak suka, saya pendem sendiri, ya saya ceritain. Akhirnya saya puas karena bisa ceritain. Cerita ya, tapi kalau enggak nanti kan kamu juga bisa ngobrol dengan guru tersebut loh. Yang ingin sampaikan aja nggak apa-apa, tapi sebetulnya mohon maaf dulu kan gitu loh. Jadi bukan apa yang mengurangi rasa hormat Pak, kalau bisa dalam pembelajaran tolong kan kita jangan sering ditinggal. Karena apa, informasi yang kita dapatkan itu masih kurang sekali Pak. Dari tugas yang Bapak sampaikan atau Ibu sampaikan, ini kami juga butuh pemahaman. Nah sehingga kalau berakibatnya apa, kita nggak paham apa yang dimaksud, sehingga apa, tugas kami sudah tertunda atau itu nanti sudah bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Tapi
ingat tadi, mohon maaf dulu, minta maaf dulu. Oh. Takutnya nanti menyakiti hati. Oh, Iya kan? ya, baik. Ya. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup kegiatan konseling ini. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa mengatur waktu dengan baik, kamu harus tetap semangat. Baik. Apalagi ini juga sudah pelaksanaan ujian. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini. Tetap semangat belajarnya. Semoga kamu juga selalu diberikan sehat, Amin. diberikan kemudahan dalam mengerjakan ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik. Harus. Nah, karena nanti juga nilai itu juga akan mempengaruhinya ketika kamu mau kuliah kah, mau kerja kah, ya toh. Ya kalau berwirausaha sih nggak begitu berpengaruh dengan nilai aslinya. Cuma kalau kamu pengen kuliah, ya nilai itu kamu juga perhatikan juga, gitu ya. Oke, sebelumnya ini ada yang terakhir ini, ya. Ini ada lembar evaluasi hasil dari pelaksanaan layanan konseling individual, gitu. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa tulis. Nah, nanti bisa saja kamu tulis pas waktu nanti setelah mau pulang mau di ke saya boleh, ya kan? Jadi nggak harus hal ini juga tuntas sih, ya. Jadi nanti bisa kamu bawa, kamu pahami dari apa yang sudah kita lakukan hari ini tadi, bisa kamu tuangkan dalam di sini. Jelas nggak? Jelas sekali. Jelas ya? Iya. Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri kegiatan konseling ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Semangat ya. Iya. Oke, itu terima kasih. Semoga nanti kamu bisa kembali atau mungkin bisa bertemu teman-teman kalau ada tugas silakan. Jangan ditunda lagi ya. Siap. Oke? Iya. Ya, monggo bisa. Makasih ya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman semuanya. Baik, itu tadi praktik dari layanan konseling individual yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.